ya. Imunomodulator itu jadi dia tuh bisa ngaturin imun tubuh ya. Kalau imun tubuhnya weak, dia bisa naikin. Nah, kalau ada biasanya kalau yang punya masalah autoimun gitu, itu malah harus distabilin ya, nggak boleh naik terus atau gimana. Nah, itu juga dia bisa nurunin gitu ya. Makanya ini ada juga beberapa jurnal kedokterannya untuk autoimun, misalnya tiroid ya, tiroid. Terus satu lagi ini artritis ya. Cuman gini, artritis itu macamnya ada 100 macam. Makanya gini, kita di sini kenapa pengen sharing ya? Karena memang kesaksiannya banyak ya. Tetapi kalau dokter itu tidak akan tergoda oleh kesaksian ya. Mereka nanya jurnal kedokterannya ya, dan apa ya, proper lah gitu ya. Jadi kesaksian tuh boleh ya. Ingat badan orang tuh beda-beda ya. Bahkan artritis tuh macamnya juga ada 100 misalnya ya. Jadi saya di sini pengen ngejelasin bahwa hemohim ini betul-betul luar biasa bagus ya, tetapi tetap dalam prakteknya itu kita harus ngerti juga gimana menggunakannya ya. Dan jadi gini, misalnya apalagi orang-orang yang sakit berat ya, banyak yang tertolong misalnya dibantu sama hemohim, tapi terus udah gitu gaya hidupnya sembarangan ya. Udah gitu stop lagi hemohimnya, misalnya gitu ya. Padahal misalnya sifat yang jahatnya itu kan misalnya masih dengan konsisten ya bergerak gitu, sedangkan kita nggak konsisten pakai tentaranya gitu ya. Nah, misalnya kayak gitu. Masih banyak lagi yang pengen di-sharing, tapi saya yakin ini banyak sekali pertanyaan yang ada, dan saya juga didampingi oleh, kalau cerita kayak gini kan gampang, jadi saya cerita duluan. Nanti kalau bagian pertanyaan itu pasti banyak sekali yang harus dijawab. Jadi setelah ini mungkin saya akan serahkan dulu sama Ibu Ria, mungkin pengen nambahin. Setelah itu mulai siap-siap aja co-host semua untuk menampung pertanyaan. Oke, silakan Ibu Ria. Halo Ibu Ria. Ya, halo. Selamat malam semuanya. Ya, malam-malam. Ya, senang ya malam ini bisa ikut berbagi di acara bersama malam ini ya. Kita buat acaranya ini santai saja ya. Ini kita hanya sekedar berbagi apa yang kita tahu. Mungkin di antara teman-teman yang ikut acara malam ini juga banyak juga yang sebenarnya tahu tentang hemohim gitu ya. Jadi ini apa yang saya mau sharingkan ini bukan kartu mati gitu, karena saya pun belajar dan kebetulan background saya di mikrobiologi. Saya itu sukanya penasaran gitu. Jadi buat saya ini apa sih kok dari awal ketika join di Atomi setiap orang ceritanya tentang hemohim gitu ya. Jadi sedikit demi sedikit saya pelajari gitu. Jadi kalau Bu Liana tadi saya salut banget gitu karena Bu Liana ini menguasai banget histori tentang penemuan produk ini, berapa besar riset yang sudah berapa besar dana yang sudah dikeluarkan untuk riset hemohim dan sebagainya. Nah, kalau saya lebih tertariknya di bagaimana hemohim ini bisa membantu banyak orang yang sedang bermasalah dalam kesehatan mereka. Gitu. Jadi saya kalau melihat hemohim ini, saya melihat ini produk yang luar biasa banget gitu ya. Karena ini sebenarnya bukan obat gitu. Nah, sedikit saya ingin mengklarify ya. Kenapa Atomi Indonesia ini nanti izin BPOM untuk hemohim ini masuknya sebagai kategori obat tradisional, betul ya? Masuknya dalam kategori obat gitu. Nah, sebenarnya ini berurusan dengan masalah perizinan dalam suatu negara. Jadi, menurut saya, hemohim ini bukan obat, tetapi hemohim ini adalah superfood, seperti orang makan jus sayur dan buah-buahan. Tetapi untuk klasifikasi seperti ini, untuk masuk dalam kategori kalau BPOM mengeluarkan izin itu harus masuk kotak yang mana gitu. Yang paling memungkinkan itu kategori obat gitu. Jadi itu sebabnya secara perizinan
dimasukkan sebagai obat. Yang penting hemohim ini bisa launch di Indonesia deh buat saya. Nggak peduli kategorinya apa, tetapi kita semua sebagai Atomian, kita bisa menjelaskan kepada teman-teman yang bertanya ya, bahwa hemohim ini sebenarnya bukan obat gitu, tapi hemohim ini superfood, seperti orang mengkonsumsi jus sayur dan buah-buahan. Nah, kalau dilihat dari fungsinya, kita tahu bahwa hemohim ini, ketika kita konsumsi, hemohim ini akan memperbaiki kualitas darah kita. Ya, jadi kita tahu mengapa disebut hemohim. Ya, teman-teman semua pasti sudah tahu kepanjangan dari hemohim ini. Hemo, kepanjangan dari hemoglobin, hemnya hanya yang pertama, hematopoiesis imun modulator. Jadi hemohim ini, dia akan bekerja di sumsum tulang belakang kita, yaitu di pusat produksi darah, untuk membuat darah kita ini sehat, secara kualitas dan secara kuantitas. Nah, him sendiri, menurut anak saya yang sedang belajar bahasa Korea, katanya power. Ya, jadi memang matching banget gitu ya, bahwa ketika kita minum hemohim, kita rasa tubuh kita jadi segar, nggak gampang capek gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang hemohim itu kita bicara tentang imunitas, kita bicara tentang energi, kita bicara tentang life balance, kita bicara tentang endurance. Jadi fungsi hemohim ini sendiri sebenarnya bukan obat, tetapi hemohim ini menyempurnakan apa yang kurang dari tubuh kita. Jadi seperti orang merangkai puzzle. Ya, kalau kita merangkai puzzle ada bagian-bagian yang bolong, yang lubang, disitulah nanti hemohim akan bekerja. Nah, dalam hal perannya, saya melihat bahwa hemohim ini sangat bagus, karena ketika kita mulai mengkonsumsi hemohim ini, bagian tubuh pertama yang paling mendapat manfaat adalah sebenarnya itu di usus kita. Ya, banyak orang yang mungkin nggak pernah memperhatikan hal itu, karena kita mungkin banyak yang sudah terbiasa konsumsi hemohim udah cukup lama ya. Tapi buat pemula-pemula, biasanya ketika mengkonsumsi hemohim, maaf ya, bisa perhatikan ketika ke belakang. Biasanya akan ada perubahan di BAB. Ya, makanya tidak jarang pasien-pasien kanker ketika mengkonsumsi hemohim, komen yang pertama itu biasanya dia bilang BAB-nya warnanya hitam. BAB-nya keluar hitam. Kalau kita nggak persiapkan, banyak yang takut. Tapi sebenarnya ini hal yang baik. Karena kalau kita melihat dalam tubuh pasien penderita kanker, kalau dilakukan endoskopi, ususnya itu sangat buruk sekali, ya, sangat kotor kondisinya. Jadi bagian itulah yang pertama kali akan diperbaiki. Saya pribadi juga sama. Ketika saya mengkonsumsi hemohim, saya melihat ada perubahan di BAB saya ya. Maaf ya, ini sedikit ngomongnya jorok, tapi maksud saya ini untuk memberi gambaran buat teman-teman. Ya, jadi biasanya lemak-lemak bisa dikeluarkan. Terus rasanya perut itu bersih gitu. Karena di dalam usus kita ada tonjolan-tonjolan ya, namanya villi atau jonjot. Nah, jonjot ini fungsinya buat tubuh itu seperti akar tanaman, tempat terjadinya penyerapan nutrisi dari makanan-makanan yang kita konsumsi. Nah, ketika kita mengkonsumsi hemohim, sebenarnya bagian pertama yang diperbaiki sebelum fungsi ke darah kita dan sebagainya adalah jonjot-jonjot di usus kita. Ketika jonjot-jonjot ini bersih, usus kita ini siap menerima asupan nutrisi dari makanan-makanan yang kita konsumsi. Jadi kalau kondisi usus seseorang ini jelek, kita mau makan apapun, mau makan jus sayur organik semahal apapun, percuma. Kita konsumsi antioksidan semahal apapun, percuma. Nah, dalam hal ini ketika kita mengkonsumsi hemohim, kita dapat manfaat yang pertama, yaitu kondisi di dalam usus kita akan diperbaiki. Nah, ketika kondisi usus ini membaik, makanan akan terserap ke dalam villi-villi itu, masuk ke peredaran darah. Nah, di situ mulailah bekerja, kualitas darah kita akan membaik, ya. Dan di dalam darah kita ini ada satu bagian sel darah putih yang namanya NK sel. Nah, ketika kita mengkonsumsi hemohim, NK sel kita ini akan ditingkatkan jumlahnya. NK sel ini perannya luar biasa ya buat kesehatan tubuh seseorang, karena NK sel itu seperti, kalau orang awam bilang, seperti pasukan anti teroris yang tugasnya membunuh sel-sel kanker, membunuh virus, membunuh bakteri yang berbahaya buat kesehatan. Jadi ketika kita mengkonsumsi hemohim, NK sel kita meningkat,
Makanya kita katakan imun kita semakin baik begitu ya. Nah, hemohim ini tidak selalu meningkatkan imun, karena kalau kita katakan hemohim meningkatkan imun, orang-orang yang penderita autoimun takut gitu ya. Jadi sebenarnya hemohim ini membalance imun tubuh kita ya. Dan untuk kayak seperti kasus autoimun dan sebagainya, saya yakin sekali produk ini akan membantu. Ya, kita tidak pernah bisa ngeklaim hemohim ini bisa menyembuhkan A, B, C, D, no. Tapi hemohim setidaknya akan memperbaiki kualitas hidup seseorang. Karena sebenarnya untuk kasus-kasus autoimun, yang paling bermasalah adalah ususnya. Banyak penderita autoimun sebenarnya kondisi pilih di dalam ususnya itu bermasalah. Jadi ketika kondisi di dalam ususnya membaik, maka keseluruhan tubuh juga akan membaik. Nah, bersyukur sekali Atomi ini produknya banyak banget gitu, nggak cuma hemohim ya. Di Atomi ini kita punya probiotik, kita punya spirulina, kita punya produk-produk lain yang bisa saling melengkapi gitu ya. Jadi bukan berarti kalau orang minum hemohim semua penyakit sembuh, penyakit beres, tidak seperti itu ya. Karena kita tetap harus memperhatikan lifestyle kita. Bukan berarti kalau kita udah minum hemohim, kita udah nggak perlu olahraga deh, kita nggak perlu makan buah dan sayur, kita nggak perlu matahari, no. Kita tetap membutuhkan itu, dan hemohim inilah yang akan membuat kalau rangkaian bunga itu menjadi indah begitu, karena melengkapi apa yang kurang di tubuh kita. Jadi ketika nanti saya senang banget nih ya, hemohim mau sebentar lagi mau launching. Ini suatu berkat yang luar biasa sekali buat kita semua yang tinggal di Indonesia ya, karena kita tahu tinggal di Indonesia ini tingkat radikal bebasnya tinggi ya, tingkat stres tinggi, polusi tinggi, pokoknya ini hemohim ini akan sangat membantu sekali buat kita yang tinggal di sini ya. Dan hemohim ini sebenarnya bisa dikonsumsi oleh semua orang. Jangan konsumsi hemohim, jangan nunggu ketika sakit. Justru konsumsilah hemohim ketika tubuh Anda masih sehat, supaya Anda terhindar dari berbagai penyakit. Jadi jangan perlakukan hemohim ini seperti obat. Kalau sudah enak badannya, nggak diminum. Ya, no, hemohim ini untuk maintenance kesehatan kita sehari-hari. Ya, jadi mungkin yang saya dapat sharingkan itu, kalau dalam aplikasinya untuk gangguan kesehatan apa aja ya, banyak sekali yang dapat bantu. Ya, terima kasih. Halo, baik. Terima kasih Bu Liana dan Bu Ria. Sahabat Atomi, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Saya akan coba bacakan satu persatu. Yang pertama dari Ibu Christine di Geger Kalong, ditujukan untuk Bu Ria ya. Apakah orang yang sudah tidak memiliki empedu aman konsumsi hemohim? Dan pasien yang memiliki batu empedu, apakah batu empedunya bisa hilang atau ada efeknya minum hemohim? Bu Ria mau langsung dijawab atau Oke, langsung jawab aja ya, biar nggak lupa. Silakan. Ya, jadi hemohim ini jawabannya bisa ya. Hemohim ini buat pasien yang sudah tidak memiliki batu empedu, yang sudah tidak memiliki empedu lagi bisa diberikan. Nah, sebenarnya kalau ada kasus batu empedu, Atomi ini punya produk satu yang juga bagus, Rhodiola Milk Thistle. Jadi Rhodiola Milk Thistle ini bisa dikombinasikan juga dengan hemohim untuk membantu memperbaiki kualitas empedu kita. Karena sebenarnya batu empedu itu adalah endapan sedimen dari lemak ya, karena metabolisme lemak yang tidak bekerja dengan baik. Dan hemohim ini salah satu fungsinya adalah memperbaiki metabolisme lemak di dalam tubuh kita, menurunkan kolesterol, menurunkan trigliserid, terus membantu juga untuk menurunkan gula darah ya. Kalau bagi penderita diabetes, ketika kita mengkonsumsi hemohim ini juga ada fungsinya untuk membantu mengontrol produksi insulin di pankreas kita. Jadi jawabannya bisa mengkonsumsi hemohim, dan kalau mau lebih cepat hasilnya bisa dikombinasikan dengan Rhodiola Milk Thistle supaya metabolisme lemaknya
lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ria. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Gina, Bandung Margahayu Raya. Pertanyaannya ke Bu Ria lagi. Saya ketika setiap melahirkan atau kuret selalu pendarahan. Apakah produk Hemohim aman dikonsumsi untuk saya? Masalah saya di pencernaan Bu Ria karena susah BAB. Terima kasih banyak Bu Ria atas penjelasannya. Silakan Ibu. Kalau masih dalam kondisi habis melahirkan atau sedang pendarahan, sebaiknya tidak konsumsi Hemohim dulu. Karena Hemohim ini salah satu fungsinya adalah melancarkan peredaran darah. Takutnya nanti pendarahannya berlebihan. Ya, seperti orang bilang, kalau lagi menstruasi, sebaiknya hari pertama, kedua, ketika sedang deras gitu ya, ada yang bilang lebih baik tidak konsumsi Hemohim. Nah, yang dikhawatirkan apa? Takutnya kalau pendarahannya terlalu banyak. Tetapi buat anak saya sendiri sedang menstruasi pun tetap saya berikan Hemohim. Karena saya tahu seberapa sih yang dianggap sampai pendarahan berlebih dan seberapa itu tidak. Gitu. Tapi untuk amannya, mungkin ketika lagi heavy bleeding gitu, sebaiknya kita tidak konsumsi Hemohim dulu. Nah, kalau masalah BAB, kesulitan BAB, Hemohim saya rasa bisa membantu untuk melancarkan, tetapi tentu saja tetap mengecek kembali pola makan, ya. Apakah buahnya cukup, sayurnya cukup, minum air putihnya cukup, apakah cukup gerak atau tidak. Karena buah dan sayur itu seperti ibaratnya kalau buah itu seperti sabun ya, sayur itu seperti sikat buat usus kita. Jadi sayur, air itu harus supaya dibutuhkan, juga perlu juga sebenarnya membantu memperbaiki, melancarkan BAB juga ya. Tapi bukan hanya Hemohim saja, tidak bisa menyelesaikan semuanya ya. Sekali lagi, Hemohim ini bukan obat dewa, tapi Hemohim ini hanya akan menyempurnakan kondisi kesehatan kita yang terganggu, tetapi tetap ada bagian-bagian lain yang kita perlu lakukan ya, seperti mengatur pola makan dan sebagainya. Oke, terima kasih Bu. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Maria, Cikaso, Bandung. Ibu Ria, ke Ibu Ria lagi. Apakah bagi yang sedang mengalami autoimun untuk mengkonsumsi Hemohim sebaiknya dalam sehari berapa? Bila sedang menjalani haid, apakah Hemohim bisa dikonsumsi? Ya, silakan Bu Ria. Kalau lagi haid, jawabannya tadi udah saya jawab ya sebelumnya ya. Jadi kalau lagi pendarahannya banyak, hari pertama, kedua bisa dihentikan dulu. Nah, kalau untuk mengatasi autoimun, sebenarnya ini Hemohim ini nggak ada dosis ya. Jadi misalnya autoimun harus dosis sekian, sakit ini dosis sekian. Tetap aja kita selalu menyarankan ketika seseorang mengkonsumsi Hemohim, mulailah dengan 1 saset dulu per hari. Kenapa 1 saset per hari? Untuk tubuhnya bisa menyesuaikan ya. Sebenarnya Hemohim ini tidak ada istilahnya orang tidak cocok dengan Hemohim, tetapi seringkali yang terjadi adalah tubuh kita tidak siap menerima produk sebagus kualitas Hemohim. Jadi biasanya tubuh ada adjustment. Nah, untuk kalau tubuhnya sudah terbiasa, disarankan biasanya sehari 2 ya, 2 saset pagi dan malam. Konsumsi rutin saja. Kalau kita mengkonsumsi suplemen seperti ini beda dengan orang konsumsi obat ya. Kalau orang minum obat, kepalanya pusing, kita minum obat anti sakit, minum misalnya painkiller ya, langsung pusingnya hilang karena obat itu menyembuhkan simptomnya yang kita rasa mengganggu itu langsung hilang. Tapi kalau Hemohim ini memperbaiki sistem tubuh kita. Jadi jangan bosen-bosen, paling enggak kita konsumsi harus rutin. 3 bulan pertama itu anggap jangan dipikir deh kalau kita konsumsi suplemen seperti ini ya. Kita harus komit mau rutin, minimal 3 bulan pertama kita rutinin terus. Nah, sambil itu nanti kita lihat perubahannya. Pasti ada manfaatnya ya. Mungkin ada seseorang yang kepengen pulih dari masalah imunnya. Tetapi mungkin masalah imunnya belum seperti yang diharapkan, tapi merasa pola tidurnya lebih enak ya.
terus badannya nggak mudah capek-capek, atau mungkin merasa lebih segar gitu. Pasti ada manfaat lain yang kita dapatkan gitu. Jadi seringkali yang membuat orang berhenti minum itu karena kepengen hasil yang instan, ya. Jadi kalau kita konsumsi hemohim, kita tidak bisa mengharapkan hasil yang instan seperti itu. Tapi percayalah, produk ini tidak akan merugikan kesehatan kita, tetapi pasti akan membuat tubuh kita lebih sehat. Oke, kita lanjut ya, Ibu. Dari Ibu Ling di Bandung, bisa untuk ke Bu Ria maupun Bu Liana. Hemohim amankah untuk orang yang punya masalah dengan ginjal, Bu? Siapa yang mau jawab, Silahkan. Bu Liana? Ada? Nggak dengar, Bu Liana. Iya, silakan Bu Ria kalau gitu. Ya. Ibu Ria, dijawab aja, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Ya, gini. Saya pernah menanyakan ini ke Helen. Apakah hemohim itu aman untuk orang yang bermasalah dengan ginjal? Kalau Helen menjawabnya aman. Karena sebenarnya dari komposisi, dari salah satu dari ketiga ingredient yang ada di hemohim, aku lupa ya, mungkin yang Cnidium officinale atau dari yang Paeonia alba, saya lupa. Helen pernah kasih lihat ke saya literaturnya dalam bahasa Korea. Dia tunjukin, ini artinya kidney, ini artinya ginjal. Jadi sebenarnya hemohim ini ada manfaatnya untuk memperbaiki fungsi ginjal juga. Tapi memang hal ini tidak pernah kita expose di luaran, karena Atomy itu tidak pernah overclaim. Ya, Atomy hanya mengatakan hemohim itu untuk orang yang keletihan, orang tua, untuk orang yang butuh energi lebih, ya. Kita sangat humble ya, tidak pernah berani overclaim. Tapi sebenarnya ada ingredient yang bisa memperbaiki fungsi ginjal juga. Karena kita tahu ketika darah seseorang ini baik, kita tahu kan fungsi ginjal itu sebenarnya untuk menyaring darah. Nah, ini ada hubungannya dengan fungsi kerja ginjal gitu. Jadi ketika darah seseorang membaik, otomatis fungsi ginjal juga membaik ya. Terus ada yang bertanya juga, hemohim itu boleh nggak untuk orang yang sudah cuci darah? Ya, itu seringkali ada yang bertanya seperti itu. Sebenarnya logikanya itu mudah. Kalau orang sudah dicuci darah, dia makan apapun dalam seminggu sekali atau 2 kali juga pasti akan dicuci gitu. Karena memang ginjalnya sudah nggak berfungsi. Jadi kalau saya ditanya, saya akan tetap berikan hemohim. Kalau toh sampai itu dalam tanda kutip ya, kurang bagus kualitasnya, itu toh juga akan dicuci. Tapi sebenarnya hemohim tidak seperti itu ya. Jadi hemohim ini justru bisa memperbaiki fungsi kerja ginjal. Tetapi kita tidak tahu dan tidak berani menjamin apakah orang yang sudah dicuci nanti bisa nggak dicuci dengan minum hemohim, kita nggak bisa jawab. Ya, tetapi sebenarnya aman. Mungkin perubahan yang bisa dirasakan nanti kalau seminggu biasa 2 kali, mungkin nanti 2 minggu 3 kali, begitu ya, perlahan-lahan. Karena kalau orang udah cuci ginjal, itu artinya fungsi ginjal dalam menyaring darah, dalam membuang racun-racun sudah nggak berperan. Nah, diharapkan masih ada harapan untuk membaik. Tapi kita tidak bisa tahu berapa lama, ya. Tapi sebenarnya masih bisa diberikan. Bu Liana, apakah akan menjawab, menambahkan? Cukup. Ini waktunya kita oh ya, oke. Masih banyak pertanyaannya? Masih, Bu. Oke, sok diterusin lagi. Baik, kita lanjut lagi ke Bapak kalau salah sebentar. Bapak Tony. Malam Bu Ria, kalau hemohim bagusnya diminum kapan? Soalnya saya pertama kali konsumsi di malam hari dan malam itu sama sekali tidak bisa tidur. Sebabnya apa ya Bu sampai seperti itu? Monggo Bu Ria. Hemohim bisa diminum kapan saja. Disesuaikan dengan kondisi tubuh seseorang. Jadi saya sering banget ya menjumpai kasus seperti Pak Tony tadi. Biasanya hemohim ini akan menyeimbangkan apa yang kurang dari tubuh kita.
untuk orang-orang yang biasanya mudah capek, orang yang gampang ngantuk, yang lesu, minum hemohim itu biasanya efeknya jadi seger. Tapi buat mereka-mereka pekerja keras yang tingkat stresnya tinggi, beban pikirannya tinggi, jarang bisa punya kualitas deep sleep yang bagus, dengan minum hemohim ini tidurnya jadi enak. Saya pernah dikomplain orang juga, gara-gara dia minum hemohim, jadi bawaannya ngantuk terus, gitu ya. Aduh gimana nih Bu, 3 hari ngantuk terus, sehari-hari kerjaannya ngantuk. Katanya hemohim membuat tubuh jadi segar. Kenapa saya ngantuk? Gitu. Tapi sebaliknya ada orang yang bilang, Bu, gara-gara minum hemohim saya seharian melek terus nggak bisa tidur gitu ya. Jadi itulah keunikannya hemohim. Jadi apa yang kurang dari tubuh kita akan disempurnakan. Kalau memang untuk mereka yang tingkat stresnya tinggi, jarang bisa tidur enak, hemohim ini akan mengatur keseimbangan hormonal kita ya. Jadi menurunkan tingkat kortisol kita, hormon stres. Meningkatkan hormon yang membuat kita happy, membuat kita rileks. Ya, kalau memang butuhnya tidur, ya tidur aja. Ya, kalau memang dia gara-gara minum hemohim jadi fresh, jadi seger, ya minumnya pagi aja, jangan malam ya. Tapi buat mereka yang memang butuh tidur, ya bisa dikonsumsi hemohimnya sore menjelang malam supaya malamnya tidurnya enak. Disesuaikan mana yang paling nyaman buat tubuhnya masing-masing. Oke, makasih Bu. Kita lanjut lagi ke Bapak Asep. Bapak Asep di Tasikmalaya. Bu, ada testimoni batu ginjal bisa keluar dengan hemohim. Bagaimana mekanismenya? Apakah hemohim bisa membantu meregenerasi sel? Terima kasih. Tidak ditulis sih untuk Bu Ria atau Bu Liana. Silahkan Ibu-Ibu. Ibu Ria, ibu yang jawab semua pertanyaan aja deh. Biar nggak bolak-balik. Ya, saya sendiri belum menemui pribadi yang member saya, orang yang bermasalah dengan batu ginjal, batunya keluar. Tapi saya pernah lihat beberapa testimoni di YouTube, di Facebook, orang yang batu ginjalnya bisa keluar ya. Tetapi menurut saya itu bisa terjadi karena hemohim ini dia sekali lagi tadi ya dia ada perannya juga untuk memperbaiki fungsi ginjal, melancarkan peredaran darah kita, memperbaiki sistem tubuh kita, energi di dalam sel kita juga meningkat. Saya rasa bisa memperbaiki kondisi mereka yang bermasalah dengan batu ginjal juga ya. Tetapi batu ginjal ini juga perlu melihat pola makannya, perlu diperbaiki ya, banyak perlu dicari tahu dulu apa penyebabnya mudah muncul batu ya. Jadi itu perlu diketahui terlebih dahulu. Tapi saya pernah lihat di Facebook sih ada yang pernah sharing batu ginjalnya keluar ya. Itu kelihatannya testimoni mungkin dari luar negeri atau dari Indo, saya lupa deh. Tapi mungkin nanti teman-teman kalau browsing di Facebook bisa lihat itu mereka tunjukkan potongan-potongan batunya gitu ya. Hemohim bisa membantu meregenerasi sel. Bisa. Oke, lanjut ya Bu. Kita ke Ibu Catherine di Bandung. Bu Ria, apakah orang yang punya masalah tiroid atau nodul tiroid bisa terbantu dengan hemohim? Silakan Bu Ria. Bisa. Salah satunya penderita tiroid itu saya. Saya ini bekas penderita hipertiroid. Ya udah lama. Memang saya sebelum konsumsi hemohim, kondisi tiroid saya sudah membaik. Tapi sekarang ini saya terbantu sekali dengan konsumsi hemohim karena biasanya kalau masalah tiroid itu bukan hanya masalah dengan benjolan-benjolan yang ada ya. Tapi tiroid itu sangat tidak nyaman dengan metabolisme rate tubuh kita gitu. Karena detak jantungnya kenceng, terus tidurnya juga nggak nyaman gitu ya. Secara hormonal itu nggak enak gitu. Nah, hemohim ini membantu memperbaiki sistem di neurotransmitter kita. Kalau neurotransmitter ini berbicara tentang fungsi keseimbangan hormon seseorang. Makanya orang yang minum hemohim itu rasanya lebih rileks, lebih tenang gitu ya. Jadi
bisa membantu. Kalau masalah tiroidnya yang ada noda, yang ada benjolan-benjolan, tentu saja bisa ya, karena benjolan itu menunjukkan ada sel yang bermutasi. Jadi sel yang bermutasi menjadi sel yang nakal, ya, sebelum menjadi liar. Kalau liar kan istilahnya udah ke kanker gitu. Nah, untuk masalah benjolan-benjolan ini hemohim bisa membantu karena hemohim ini ada fungsi untuk anti-inflamasi, ya. Bisa membantu, tapi tidak tahu berapa lama bisa sembuh, berapa lama bisa kempes, ya dicoba aja dulu, ya. Oke, Bu. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke Ibu Yurika. Bagi orang yang minum obat anti kanker, bagaimana hemohim membantu? Silakan, Bu Ria. Sedang menjalani kemo maksudnya? Minum obat anti kanker. Ya, sebenarnya ini kan seperti orang mengkonsumsi buah dan sayur ya, tetap aja bisa dikonsumsi, tetapi kalau kita takut ada konflik dengan pengobatan yang sedang dilakukan, kasih jeda aja, misalnya 1 jam, itu aman ya. Karena kan kita orang penderita kanker pun kadang kan masih ya minum rebusan daun ini, minum akar ini, daun sirsak dan sebagainya, semuanya kan sebenarnya antioksidan. Nah, kita mengkonsumsi hemohim pun nggak apa-apa, dikasih jeda saja supaya nggak ada konflik dengan obat yang sedang dikonsumsi. Oke, baik. Kita lanjut lagi ke dari Bu Maria mengucapkan terima kasih untuk Bu Dia. Terus dari Bu Anita Yang, apa hemohim ada efek sampingnya Bu Dia seperti panas dalam atau beruntusan? Silakan Bu Dia. Ya, itu sebenarnya bukan efek samping, tapi kalau saya katakan itu adalah bagian dari healing krisis. Ya, jadi banyak orang yang tubuhnya itu tidak siap untuk menerima produk seperti hemohim ini. Nah, biasanya di awal-awal ada reaksi seperti itu ya. Ada yang bisa sariawan, ada yang bisa BAB-nya sehari bisa beberapa kali, ada yang bilang minum hemohim badannya rasanya agak hangat atau agak panas gitu ya. Itu bisa ya, tapi ini sebenarnya bukan side effect. Kalau side effect itu arahnya negatif ya, tapi ini bagian dari proses kesembuhan. Jadi kalau teman-teman mengalami itu, lanjutkan saja. Yang penting perbanyak konsumsi air putih, makan buah dan sayur, cukup istirahat. Nanti lama-lama tubuhnya kita bisa menerima sendiri dan hal-hal seperti itu akan hilang dengan sendirinya. Oke. Yang Bu Anita masih ada lagi, Bu Ria, sebentar. Malam Ciria, ada kabar kalau hemohim bisa menghilangkan flek dan kerutan. Apa itu benar? Monggo, Bu. Ya, kalau masalah flek dan kerutan, saya rasa ini dalam hal keterkaitannya dengan fungsi hemohim sebagai antioksidan. Ya, jadi Helen juga pernah sharing ya, Helen itu mendapat manfaat dari hemohim karena waktu itu saudaranya dia atau kakaknya atau siapa ya waktu itu Helen pernah cerita, justru dengan minum hemohim itu kerutan di wajahnya hilang dan flek-fleknya memudar. Dan dalam hal ini menurut saya keterkaitannya karena fungsi hemohim sebagai antioksidan. Kita kalau rutin minum hemohim ya, yang saya amati di tangan saya, apa ya, titik-titik yang coklat-coklat itu apa istilahnya tauco atau apa ya, itu mulai pudar. Kalau dulu warnanya coklatnya gelap, lama-lama jadi lebih terang, putih. Jadi ada efek sih untuk mencerahkan kulit gitu ya, bukan sebagai obat pemutih, tapi kalau kita konsumsi antioksidan yang cukup, darah kita bagus, maka kualitas kulit kita pun pasti akan ada perubahan ya. Oke, Bu. Baik, kita lanjut ke Ibu. Sebentar, Bu. Bu Heni. Untuk Bu Ria ya. Bu Ria, bagaimana untuk orang yang stroke karena adanya pendarahan di kepala dengan kondisi sekarang sulit berbicara dan bergerak dan punya riwayat hipertensi dan diabetes? Silahkan Bu Ria. Kalau masih mengkonsumsi produk-produk pengencer darah dan sebagainya, mungkin kalau mau konsumsi hemohim
jangan langsung banyak ya. 1 saset per hari mungkin minumnya pagi setengah, sore setengah, ya seperti itu. Karena kita perlu melihat reaksi tubuhnya seperti apa. Ya, tapi menurut saya tetap bisa diberikan asal dengan dosis yang tepat. Ya, jangan langsung berikan pagi 1, sore 1 gitu. Kita pelan-pelan lihat dulu. Mungkin pagi setengah, sore setengah. Kita lihat efeknya seperti apa. Kalau dalam dosis seperti itu sih saya rasa bisa membantu ya. Karena kondisi stroke ini kalau stroke-nya pendarahannya masih sedang pendarahan sih sebaiknya jangan dulu. Karena kan hemohim ini ada fungsi untuk melancarkan peredaran darah seperti itu. Takutnya pendarahannya tambah parah. Tapi kalau sudah kondisinya stabil bisa diberikan dengan dosis yang tidak terlalu tinggi dulu ya. Oke, baik. Ini dari Pak Edi Purnomo. Selamat malam, saya nggak pernah punya vitiligo sampai minum suatu suplemen TF gitu ya. Awalnya energi level boosting, tapi lama-lama kok kulit saya jadi ada bintik-bintik putih di beberapa tempat kaki dan telapak tangan. Pertanyaannya, apakah hemohim dapat menyembuhkan vitiligo dan berapa lama, Bu? Saya pernah lihat juga, saya rasa Bu Liana juga pernah lihat ya testimoni yang orang vitiligo ya Bu ya? Lihat, Bu. Memang ada 2. Ya, aku rasa sih bisa membantu ya untuk kasus seperti ini. Cuman kalau ditanya berapa lama ya sekali lagi kita nggak tahu ya. Kita berobat ke dokter aja, dokter nggak pernah kasih jaminan minum obat ini sekian lama membaik gitu, enggak juga. Tapi aku rasa akan ada perbaikan ya. Sebenarnya ada yang pernah cerita deh. Oh, aku ingat bentar. Memberku ada satu deh yang pernah sharing vitiligonya itu lama-lama warnanya menjadi pink. Jadi awalnya kan putih ya. Dia bilang, aku minum hemohim kok lama-lama ini vitiligo di tangannya udah mulai pink gitu. Jadi sama ya kalau yang pernah fotonya beredar itu yang seperti orang India kena vitiligo itu kan cukup nyata gitu ya perubahannya dari yang putih-putihnya di baik gitu. Kalau yang teman saya ini sih dia bilang tahapnya dari putih sudah mulai ke arah pink katanya warnanya begitu. Kalau berapa lama saya nggak tahu. Kalau soal berapa lama sih saya rasa tiap orang tuh responnya berbeda-beda ya. Cuman yang pasti ini kan tidak membahayakan tubuh gitu. Ya, betul. Baik. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Dari Pak Edi udah dibacakan ya Pak ya. Sekarang kita ke Pak Asep Bandung. Untuk Bu Liana, ibu mertua saya sakit kanker getah bening dan limpanya sudah diangkat. Saat ini sedang konsumsi hemohim. Pertanyaannya, berapa saset per hari sebaiknya hemohim tersebut untuk dikonsumsi? Monggo Bu Liana. Ini Pak Asepnya masih ada di sini ya Pak ya? Iya, Halo, Pak? Bu Liana. Oke. Iya Pak. Kalau buat saya pribadi itu tuh benar-benar apa ya namanya? Soal kayak gini tuh benar-benar personal ya. Jadi kalau misalnya dokter kasih obat juga kan dilihat ya berat badan orangnya berapa, terus kondisinya kayak apa ya. Itu berbeda gitu. Cuman memang ini nggak mudah juga Pak, karena kan urusannya juga dana ya. Sedangkan kalau hemohim ini kan sebetulnya nggak ada, dia karena bukan obat sih Pak, jadi nggak ada dosis yang tepat gitu ya. Nah, harus dilihat aja Pak, karena tetap ya rasanya sih kalau misalnya dokter menyarankan untuk periksa ya, untuk periksa berapa bulan sekali kayak gitu ya, itu tetap dilaksanakan Pak, tetap dipantau. Dari situ kita baru bisa ngelihat kelihatannya ini hemohimnya cukup bantu apa enggak. Coba Ibu Ria mungkin bisa kasih jawaban yang lebih bagus dan tepat karena ini limpanya sudah diangkat ya Pak ya. Halo? Ya. Oke, Bu Ria, silahkan Bu. Ya,
saya hanya sekedar melengkapi yang Bu Liana tadi sampaikan ya. Jadi hemohim pasti akan membantu, tetapi apakah menjanjikan kesembuhan? Kita nggak bisa menjanjikan kesembuhan. Tapi setidak-tidaknya memberikan kenyamanan, memberikan kualitas hidup yang lebih baik, khususnya bagi pasien penderita kanker. Kalau kita bertemu dengan pasien penderita kanker, kita nggak bisa berjanji tentang kesembuhan ya. Tapi ketika mereka punya kualitas hidup yang lebih baik, badannya nyaman, tidurnya enak, terus tidak mengalami kesakitan, nggak sampai harus dimorfin, itu sudah berkat yang luar biasa. Syukur-syukur bisa sampai sembuh ya, karena untuk pengobatan kanker itu banyak faktor yang harus digabungkan ya. Jadi dari segi hatinya orang itu juga bisa berdamai dengan penyakitnya. Kemudian pola makannya pun direview kembali, gaya hidupnya direview kembali. Nah, seperti hemohim, seperti kita konsumsi mungkin jus sayur, jus buah-buahan itu sekedar membantu saja. Tetapi kalau hemohim ini memang sudah ada research bahwa hemohim ini bisa meningkatkan NK sel. Nah, NK sel tubuh seseorang meningkat, maka otomatis perkembangan sel kankernya bisa ditekan pertumbuhannya. Jadi tetap bisa diberikan Pak, tapi dosisnya sekali lagi seperti yang Bu Liana katakan, disesuaikan dengan kondisi kesehatan orang tersebut juga dengan dana yang ada ya. Tapi seenggaknya berusaha itu lebih baik daripada menyerah dengan keadaan yang ada ya Pak. Ini betul. Disambung lagi ya Bu ya. Kalau soal dosis ini memang susah-susah gampang ya. Karena gini, sekarang logikanya gini ya. Jadi ini penting juga Anda tahu seberapa besar Anda mau bergantung sama hemohim. Seringkali juga kita tuh kalau nggak tahu posisinya di mana, ekspektasinya di mana, itu hemohim yang bagus banget ini bisa jadi kambing hitam ya. Nomor satu, umur tuh di tangan Tuhan kan? Setuju ya? Kalau hemohim ini melebihi Tuhan dan bisa memperpanjang umur, harusnya ini kalau orang kaya hemohimnya banyak ya umurnya bisa sampai 500 tahun gitu kan ya misalnya gitu ya. Dimengerti ya Pak ya. Nah, cuman sebetulnya kalau pendamping pasien itu bisa ngerasain. Pendamping pasien itu bisa ngerasain kalau hemohim itu betul-betul membantu ya. Kesatu membantu penderitaan. Mungkin dari sini saya juga sebenarnya pengen mengajak teman-teman. Saya lihat di sini ada beberapa teman-teman yang sudah punya kesaksian dan punya pengalaman sama hemohim, mungkin bisa berbagi juga ya. Jadi bahkan saudara saya sendiri cerita bahwa kakaknya itu mengkonsumsi hemohim dengan sangat banyak ya. Dan saya harus cerita juga ya, ini meninggal gitu ya. Jadi maksudnya gini, kalau Anda percaya kekuasaan Tuhan, ini hemohim kan bukan obat ya. Kalau justru teman-teman di sini salah cerita, ini bagus sekali, kanker bisa sembuh gitu ya. Pas hari itu Tuhan mau panggil dia, pas kasih hemohim, pas menutup mata, hemohimnya bisa jadi gara-gara, padahal bukan gara-gara hemohim gitu, ya. Bisa dimengerti ya. Ini start yang sangat bagus ya, cuman memang nggak boleh overclaim gitu. Nah, terus si saudara saya ini cerita, tapi memang benar ya katanya. Beliau ini nggak kayak cancer gitu ya. Ini kan sebenarnya kalau kita ngomong soal apa ya namanya tubuh manusia ini kan sangat kompleks ya. Bukan hanya ada tubuh, ada roh, ada jiwa gitu ya. Dan kita percaya semua kalau di sini ada teman-teman juga yang menjadi seorang dokter ya di sini, Anda pasti setuju juga sama hal itu ya. Kalau memang semuanya jadi bagus di rumah sakit juga harusnya nggak ada yang meninggal gitu ya. Nah, tetapi kalau saya bilang adu kekuatan ya, adu kekuatan itu bisa. Contohnya gini, Sang Modan ya, Sang Modan, bukan Sang Modan, jadi Sang Modan, Hong Sang-dam. Hong Sang-dam itu ginseng red steam ginseng Korea ya, dan itu tuh 51% apa ya, dulu tuh sempat 51% suplemen makanan kesehatan di Korea itu 51%-nya tuh red steam ginseng ini yang paling bagus gitu ya. Nah, tetapi terus
ada satu penelitian, ada chartnya, cuman sorry ya, saya memang agak males. Banyak banget saya harus ngerapiin dan itu bisa perlu berhari-hari untuk ngecekin semua gambar-gambar yang ada ya. Jadi ada chartnya itu bahwa hemohim ini dia tuh memiliki tingkat kesuksesan ya untuk menolong tuh meningkatkan imunnya sampai, nah untuk ngomong imun juga saya mesti hati-hati ya, itu sampai lebih dari 17, hampir 18 kali lebih bagus dari red steam ginseng Korea gitu ya. Nah, di sini juga yang saya pengen tekankan begini. Karena kan banyak orang tuh nggak ngeh ya kalau misalnya nih ada seorang pasien ya. Ini ada contoh juga, mungkin di sini juga ada rekan saya ya. Beliau tuh kasih dengan sukarela satu hemohim kepada pasien penderita kanker ya. Dan apa sih istilahnya, penderita itu konsultasikan sama dokter gitu. Kata dokter jangan. Nah, jadi nggak diminum, padahal ini diberikan loh ya. Jadi bukan jualan. Nah, setelah di rumah sakit pasien tersebut ya mungkin secara medis angkat tangannya udah bawa pulang aja deh katanya, diurus di rumah aja. Nah, berarti kan mereka sudah melihat bahwa ini udah tidak ada harapan gitu ya. Akhirnya keluarga coba ke Sinseh ya, terus nanya lagi, ini hemohim bisa nggak? Terus Sinsehnya bilang jangan gitu. Jangan gitu. Tapi kalau menurut saya ya cobalah riset gitu ya. Kalau perlu kirim deh ke KRI gitu ya. Coba para ya maksudnya maaf ya, maksudnya para apa ya yang berkecimpung di dunia medis baik itu kedokteran barat maupun kedokteran timur, cobalah riset juga gitu. Karena ini kan bukan riset yang dicoba terus wah banyak kesaksian, bukan gitu. Ini risetnya 8 tahun, habisnya banyak banget ya, super banyak. Saya rasa mungkin nggak semua negara walaupun itu uang rakyat berani keluarin uang segini banyak ya. Dan ini 15 PhD, 30 staff gitu. Ya, sedangkan saya rasa ya untuk tahu cara kerjanya hemohim ini aja, para dokter aja mungkin harus konsultasi sama mereka para penelitinya. Ya, dokter juga kan bagiannya banyak gitu ya. Para peneliti juga saya yakin itu PhD kenapa sih nggak satu gitu? Kenapa harus 15? Ya itu kan pasti punya bidang-bidang sendiri. Jadi ini saya pakai logika ya, pakai masuk akal kan kayak gitu. Jadi yang saya sayangkan ini kalau sampai tidak tertolong tuh akhirnya nggak lama meninggal juga pasiennya gitu. Nah sekarang ada kasus lagi ya. Jadi saya ingin realnya kayak apa gitu ya. Ini ada kasus teman saya satu meninggal juga orang tuanya, tetapi dia bilang, Ci, semenjak dikasih hemohim, papa tuh dibantu sekali, nggak menderita. Nah jadi teman-teman ya apa maksudnya anggota keluarga yang nemenin pasiennya itu dia akan bisa lihat. Sekali lagi umur di tangan Tuhan ya. Tetapi saya rasa ini adalah saat yang sangat baik untuk menolong penderitaan mereka ya. Dan kalau kita bilang banyak nggak yang jadi survivor? Ada ya, ada. Anda bisa lihat di blognya namanya Francisco Seiteng. Beliau itu kanker stadium 4B ya. Kanker getah bening stadium 4B dan beliau tuh mungkin kalau yang dokter begitu lebih gampang bacain jurnal perjalanannya dia gimana dia bisa sembuh gitu ya karena itu banyak bahasa kedokteran gitu ya. Tapi yang saya lihat tindakan medisnya tidak ini juga yang agak beda ya kalau saya ngobrolnya dengan dokter timurnya China, mereka lebih suka tidak ada operasi ya. Tetapi karena ini kan hemohim ini dicarinya dan di risetnya itu di Korea ya. Jadi kedokteran timurnya Korea itu beda. Kalau kedokteran timur Korea bilang itu jadi ini sinergi dengan tindakan medis. Tidak boleh ada satupun tindakan medis yang dikurangi gitu. Mungkin begitu ya, Ibu Ria boleh dilengkapi lagi supaya teman-teman lebih, karena yang paling penting ini kan prakteknya dia gimana gitu kan, apalagi teman-teman punya kasus berat ya, mungkin dia juga punya simpanan dana sekian ya, harus benar-benar wise sekali gimana menggunakannya gitu Bu. Ya, Bu Liana udah cukup jelas dan detail. Yang Bu Liana sampaikan tadi benar ya, sesuaikan aja dengan kondisi keuangan, kembali evaluasi pola hidup ya, kembali
apa yang paling apa yang bisa dilakukan at the lowest imaginable cost itu lakuin dulu deh, pola hidupnya dan lain-lain itu kerjakan dulu. Hemohim ini akan membantu menyempurnakan, dan setidaknya untuk penderita-penderita kanker, hemohim ini bisa memberikan satu kenyamanan lah buat mereka. Seenggaknya mereka punya kualitas hidup yang lebih baik. Ya, saya sebenarnya malam ini kepengennya sih nggak cuman orang nanya saya jawab gitu, karena saya kan nggak ngerti semuanya. Tapi saya juga kepengen dengar nih testimoni dari teman-teman. Dari 84 peserta malam ini pasti punya banyak cerita tentang hemohim. Jadi sebenarnya malam ini kalau ditutup hanya dengan ending saya dan Bu Liana yang jawab. Mungkin ada beberapa teman-teman juga yang bisa berbagi supaya ketika yang lain mendengar itu lebih menyemangati gitu ya. Bu, mungkin boleh ya, tulis ya. Silakan. Sambil teman-teman bersiap-siap ya, kasih kesaksian. Saya kasih kesaksian dulu sekali ya. Seperti tadi yang kita tahu ya, bahwa hebatnya hemohim ini salah satunya adalah anti radiasi. Nanti kita harus sharing tentang sekali waktu ya, kita harus Zoom online khusus untuk masalah radiasi ini ya. Dan saya pribadi ini waktu dites, satu alat tes ya, itu tuh radiasi saya 5 kali dari orang normal. Dan pernah dites sekali lagi, saya nggak tahu Dokter Laimena ada di sini nggak hadir nggak dok? Pak dokter, hadirkah? Ya, itu saya dites sama dokter. Ini belum ada ya. Beliau ini lebih dari 15 tahun ya Bu ya. Gonjang-ganjing dengan radiasi ya, dan beliau sudah diundang ke mana-mana seluruh Indonesia soal radiasi ya. Dan waktu itu juga saya dicek sama beliau, radiasi saya termasuk sangat tinggi ya. Dan waktu saya telepon, dok, ini kok ada obat anti radiasi. Dokternya bilang, walah, hebat sekali, saya berpuluh-puluh tahun belum pernah dengar ada obat anti radiasi. Mungkin setengah nyindir juga ya, setengah nyindir gitu. Nah, terus udah gitu, ya saya di Bandung dok katanya. Oh boleh, nanti kalau saya ke Jakarta, saya mau boleh ketemu dokter nggak? Silakan, kata beliau. Nah, terus sambil saya cerita, waktu ketemu dokternya, itu juga aku nunggu 2 jam karena dokternya bilang, sorry, saya ini baru kasih seminar soal radiasi, katanya. Dan terlalu banyak pertanyaan, sampai harusnya selesai jam 2, akhirnya selesainya jam 4, katanya ya. Dan beliau bilang, ada yang nanya, katanya, ini ada obat anti radiasi nggak? Gitu. Terus dokter, saya bilang, wah kalau ada itu luar biasa banget, katanya. Nah, terus waktu saya cerita, beliau udah kayak setengah nggak ngedengerin saya, dia pasang alatnya, terus dia cek ke badan saya. Intinya saya negatif. Padahal itu kalau saya tuh pegang HP dari bangun sampai tidur tuh nggak mungkin ya. Jadi anak-anak aja yang pegang HP itu pasti positif. Kecil atau besar, pokoknya positif ya. Jadi nggak ada. Beliau tuh ketemu yang negatif tuh cuma 2 tipe orang. Satu ada bayi yang nggak, mamahnya apik, nggak boleh pegang HP ya. Dan satu lagi tuh nenek-nenek ya yang nggak pernah pegang HP juga gitu ya. Nah jadi sorry, saya cerita dulu. Mungkin sekarang ada yang bisa kasih kesaksian, silahkan. Sementara belum ada yang kasih kesaksian, mungkin Ibu Lisen bisa, tadi saya sharing ada Ibu Rita juga di sini, saya dites tapi nggak ada videonya. Ibu Rita ada di sini, bisa menguatkan cerita saya, Bu? Ayo berbagi, jangan pelit. Rita. Atau Ibu Lisen bisa keluarin dulu videonya. Wih, bagus loh Bu Rita. Mantap. Sampai 3 bulan. Nah, ini ada videonya. Nah, oke, nanti lagi ya. Lumayan loh Bu Rita. Jadi Udah kira-kira jauh udah beda sama yang pertama dulu. Lumayan. Bu Rita udah ada perkembangannya dibanding dulu kan? Iya. Oke, itu kira-kira kalau kesaksian saya sendiri, saya konsumsi hemohim tuh bulan pertama 3,
terus sampai bulan keempat itu antara 3 sama 2 ya. Dan di bulan keempat saya diperiksa sama dokter itu negatif. Terus waktu dokternya dolan-dolan ke Jakarta, ke Bandung, beliau sengaja nelpon saya langsung pergi ke Lembang karena mungkin beliau juga penasaran. Cek saya sekali lagi dan saya negatif lagi gitu. Yuk silakan teman-teman, ada pertanyaan lain. Ibu Maria. Mohon maaf sebelumnya karena memang Ibu Maria juga mengkonsumsi hemohim ya untuk suaminya. Ya memang suami sudah meninggal ya Bu, tetapi Ibu mengerti gitu ya gimana ini hemohim. Silakan Bu Maria Ya. Panggabean ya. Halo. Malam, terima kasih, Cik. Selamat malam semuanya. Saya Maria. Dulu juga saya disarankan sama Cicing untuk memberikan kepada suami saya itu hemohim. Awalnya sih Cici hanya memberikan beberapa, dan saat itu prosesnya suami saya itu sudah ketahuan kanker parunya, sudah ketahuan stadium 4. Kita awalnya hari 1 dulu, pelan-pelan berubah, sampai akhirnya bersyukur ada yang mau bantu kami untuk memberikan satu kiriman hemohim dari Jakarta waktu itu, dan akhirnya ditingkatkan menjadi sehari itu 6 ya Ci ya, waktu itu ya Ci terakhir. Nah terus udah gitu. Ya, jadi Ibu Maria, yang perlu mungkin teman-teman tahu itu perbedaan antara mengkonsumsi hemohim atau enggak. Hemohim, Karena tadi ya. yang saya jelaskan, suaranya putus-putus Bu. Tingkat konsumsi hemohimnya makin bertambah, itu pun dampaknya juga ada gitu ke suami saya yang tadinya motoriknya itu tidak bergerak sama sekali gitu. Dia bisa duduk. Jadi kalau saya sedang melap tubuh suami, itu dia bisa duduk sendiri. Sebelumnya tidak bisa, harus dibantu, dan bahkan ya paling cuma bolak-balik aja. Lagi saat rebahan gitu dibolak-balik aja di lapnya. Tapi setelah tingkat minum 1 hari itu 6, itu berdampak. Dan saat itu saya minta izin sama rumah sakit, suster dan dokter penyakit dalam di sana, diizinkan untuk minum itu karena mereka tahu ini bagus katanya. Jadi kami beri itu sampai 6 dan minta bantuan dari suster-suster di situ juga untuk diberikan, karena terakhir suami saya itu makan itu sudah dengan pakai selang. Jadi sudah tidak bisa melalui mulut. Jadi dibantu sama perawat-perawat di sana 1 bulan lebih lah, hampir 2 bulan kami di rumah sakit. Minum hemohimnya itu melalui selang itu, bukan dicampur sih. Jadi habis makan makanan yang sudah di blender itu ada jarak baru dikasih hemohim. Bersyukurnya iya bertahan itu. Jadi seperti kata Cici tadi, mengurangi rasa sakitnya dia, betul iya gitu. Walaupun ya kita memang tidak tahu ya, umur kita itu kan semuanya ada di tangan Tuhan ya. Jadi saat ini memang suami saya sudah meninggal 2019 September meninggal. Tapi saya bersyukur itu sempat dikasih, dan itu sempat membuat badan dia sendiri bilang waktu itu masih bisa bicara, dia bilang enak memang katanya gitu. Cuma memang lama-lama menurun ya, karena memang kita tidak ada yang tahu lah ya. Jadi lama-lama menurun, ya dikasih dengan melalui selang itu. Tapi memang dia tidak merasakan sakit sekali. Gitu. Itu saja sih yang bisa saya bagikan. Oke. Ya, tapi Ibu ada bedanya ya. Bahkan waktu ngasih cuma 1 pun ada bedanya ya. Waktu itu saya dengar kesaksian Bu Maria, pertama kali dikasih hemohim itu, dari tergeletak katanya kalau diangkat itu harus sampai 4 paramedis dari ujung-ujung spray dipindah gitu ya. Karena memang udah sangat nggak ada tenaga ya. Dan waktu dikasih hemohim 1 aja tuh udah sampai bisa cukur rambut sendiri ya, sampai susternya kaget gitu. Ini ya maksudnya biasa bangun aja nggak bisa, ini turun ke bawah gimana Bu? Jadi gini. Coba cerita Bu. Waktu itu kan kondisinya memang dia sudah rebahan ya, Ci.
sudah rebahan, itu belum dikasih konsumsi itu sama sekali belum. Tapi waktu itu masih bisa duduk. Waktu dikasih konsumsi 1 itu masih bisa duduk. Cuma kan lama-lama dia menurun. Nah, Cici langsung bilang, tambahkan lagi. Nah, kita tambahin 2, terus akhirnya tambahin 3. Nah, yang terakhir itu kita waktu mau nambahin ke 6 atau waktu itu 4, saya lupa ya, Ci ya. Dia bisa duduk itu gitu. Jadi dia bisa cukur rambut sampai gondrong, saking rebahan terus, nggak bisa duduk dan hanya dilap dengan rebahan tadi yang saya bilang dibolak-balik doang. Tapi karena nambah hemohimnya, suami saya tuh jadi akhirnya bisa duduk dan bisa kita panggil tukang cukur sih memang waktu itu ke rumah sakit. Karena dia bisa keluar dari rumah sakit, ya kita panggil tukang cukur datang ke rumah sakit, dia bisa duduk. Dan suster tidak ada yang tahu kalau kami panggil tukang cukur tuh pagi-pagi sebelum rutin pergantian shift suster yang jaga, kami panggil tuh tukang cukurnya ke rumah sakit. Nah, saat susternya periksa pagi hari, mereka lihat rambutnya sudah nggak gondrong lagi dan mereka agak kaget juga sih, katanya, loh kapan ini kok bisa bapaknya duduk, katanya. Tadi saya panggil tukang cukur, kok bisa, katanya gitu. Iya bisa. Ya saya bilang aja pakai, karena hemohim itu juga memang udah diizinkan dikasih kan sama suster dan dokter di situ, dan akhirnya mereka tahu kalau hemohim itu bagus gitu. Jadi terus diizinkan sampai tuntas sih gitu. Oke, mungkin makasih Bu. Ini terlalu banyak kesaksian yang sendiri. Dari kamarnya turun ke lantai berapa tuh cukur sendiri. Rupanya ceritanya beda ya, sorry. Ya, memang turun ya dari tempat tidur. Oh, turun. Oh, turunnya dari tempat memang tidur. Oke, saya salah karena ngerti. Sebelumnya nggak bisa. Oh, sebelumnya nggak bisa. Memang benar, Ci. Sebelumnya nggak bisa. Memang harus rebahan terus. Tapi semenjak si hemohimnya naik, akhirnya dia turun gitu. Dan itu yang membuat suster bingung kapan dicukurnya, karena taunya kan tidur kan. Kapan dicukurnya? Tadi pagi sebelum suster pada datang. Gimana caranya? Duduk turun, kata saya. Saya kasih tempat duduk. Bisa. Ya benar. Iya, benar. Iya, oke. Makasih, makasih banget ya Bu. Makasih banget Bu. Ya. Jadi kita nggak mungkin yang lain deh. Silakan Bu Sulis. Mungkin ada yang mau kasih kesaksian, ditanyain. Ya, silakan. Sahabat Atomi yang mau memberikan kesaksian tentang hemohim. Karena kalau yang di chatbox pertanyaan semua, Bu Liana. Aduh, padahal tadi saya udah WhatsApp-in banyak orang suruh minta kesaksian. Mangga. Iya. Oke, Ibu Ria gimana nih, Bu? Padahal saya sudah WhatsApp, ayo kasih kesaksian, Masih malu-malu nih kelihatannya nih. Kalau udah sekali cerita nggak bisa berhenti loh ini. Kayalah ini banyak ibu-ibu nih di sini. Tapi coba dilihat, karena saya nggak bisa lihat chat, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan penting, kasihan mungkin mereka menunggu lama untuk menerima jawaban. Oke, bentar ya. Ini dari Bapak atau Ibu CBS. Selamat malam. Kalau baru mulai minum hemohim, apa kondisi bisa terasa memburuk dulu? Atau ini tanda-tanda bahwa hemohim ini kurang cocok untuk tubuh kita? Apa hemohim pasti cocok untuk semua orang dan semua kondisi? Mungkin sekalian sama healing proses dari hemohim. Bisa dibantu jelaskan. Monggo, Bu. Silahkan, Ibu Ria. Ya, kalau saya bilang sih tidak memburuk, tapi tadi yang seperti udah saya sempat singgung sebelumnya, bahwa banyak dari tubuh kita ini sebenarnya yang tidak siap menerima produk seperti hemohim. Jadi tubuh kita sedang menyesuaikan diri untuk bisa produk ini bekerja di dalam tubuh kita. Nah, reaksinya bermacam-macam ya. Jadi ada beberapa hal yang saya lihat itu sering terjadi. Misalnya mereka yang bermasalah dengan kondisi perutnya nggak bagus, pencernaannya nggak bagus, biasanya masalahnya yang dirasakan di awal-awal BAB sehari bisa beberapa kali gitu, sampai rasanya itu benar-benar bersih banget di perut. Itu yang aku alami ya.
Terus ada juga biasanya mereka yang ada masalah dengan alergi atau sering batuk pilek alergi. Ketika awal mengkonsumsi hemohim itu kadang justru merasa sering mudah batuk gitu ya. Karena sebenarnya dahaknya yang lama lengket-lengket di dalam itu bisa keluar. Atau beberapa penderita tiroid yang dirasakan tenggorokannya kering. Itu aku juga alami ya, ketika aku awal minum hemohim tenggorokanku rasanya kering banget gitu. Nah, jadi efek seperti itu bukan hal yang negatif menurut saya, tetapi tubuh kita sedang mempersiapkan diri, ya, mengejas tubuh kita ini supaya produk ini bisa bekerja buat tubuh kita. Jadi kalau ngalami begitu, lanjut saja, nggak apa-apa ya, bisa dilanjutkan. Ya. Oke, saya tambahin sedikit ya. Ada beberapa hal yang berbeda, tapi saya nggak pengen membuat Anda semua jadi bingung gitu ya. Kesatu memang ditulis di situ ya, jadi dan saya baca bahwa memang ada 2 bahan yang kadang-kadang bisa menimbulkan alergi gitu ya, makanya ini cuma boleh dikonsumsi ke anak 6 tahun. Nah itu adalah sikap kehati-hatian dari pihak peneliti ya. Jadi kalau ditanya apakah semua cocok, nah, itu mungkin 0,000 sekian agak tidak cocok, tapi tidak berbahaya. Jadi gini, paling gampang tuh saya cerita produk lain ya, yang herbal ya, karena ini kan herbal. Hair tonicnya tuh luar biasa bagus kan, itu dari Sang Modan apa gitu ya. Nah, ada satu member aku dalam waktu kurang dari 1 bulan, itu rambutnya numbuh banyak. Yang tahu tuh yang biasa orang salonnya yang ngecekin kan, aduh Pak, kok ini tumbuhnya banyak, padahal beliau sudah tua ya, sudah punya cucu. Wah seneng banget ya, tumbuh rambut banyak dalam waktu nggak kurang dari 1 bulan. Ya, sedangkan anakku sempat ada pitak ya, itu kita coba tuh sampai 5 bulan baru ini. Nah itu maksud saya kan kondisinya beda, kasusnya beda, penyebabnya beda, dan penerimaannya juga beda, ya. Tetapi nggak usah terlalu takut mungkin begitu ya. Cuma memang harus ada beberapa yang diperhatikan. Misalnya kalau yang darah tinggi sama yang diabetes itu juga dipantau terus gula darahnya ya, kadang-kadang naik dan itu harus dicek ya. Dan kalau saya belajar sama beberapa dokter yang mendukung, dan beliau juga ahli herbal ya, herbalis yang luar biasa bagus ya. Mungkin beliau ada di sini juga. Ya, saya bangga banget sama beliau ya, karena beliau pernah sampai memberikan seminar akupuntur di Beijing. Bukan belajar ya, biasa para dokter belajar ke Beijing, ini memberikan seminar ya, dan beliau herbalis juga. Terus beliau kedokteran timur ya, China gitu. Nah ini mungkin beberapa yang sifat badannya yang panas. Jadi kalau yang sariawan begitu mungkin itu yang sifatnya panas sama panas katanya gitu ya. Jadi mungkin makannya sedikit dan banyak minum, mungkin begitu ya. Mungkin Ibu Ria supaya bisa menyempurnakan penjelasan saya, Bu. Saya rasa untuk yang pertanyaan tadi cukup aja lah Bu, yang itu ya. Pokoknya bisa dicoba dulu, nanti sambil dilihat bagaimana respon tubuhnya ya. Karena kadang efek yang muncul sesaat itu bukan efek permanen, tetapi itu sedang menyesuaikan. Kalau dirasa mengganggu, kurangi saja dosisnya atau dihentikan dulu. Nanti mulai dicoba lagi ya. Namanya juga baru perkenalan supaya tubuh kita ini bisa menerima produk tersebut. Oke. Itu aja. Oke. Sulis? Dilanjutkan ya. Ada ucapan terima kasih dari Bu Josi. Thank you Ibu Ria dan juga Ibu Anita. Thank you Ciria penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan Bu Heni. Apakah untuk orang yang ada sirosis hati dan pernah muntah darah dan tidak boleh mengkonsumsi obat pengencer darah, boleh minum hemohim, Bu Ria? Silahkan, Bu Ria. Nah, untuk yang kasus seperti ini mungkin bisa ditanyakan dulu ke dokter atau spesialis yang menangani ya. Takutnya kalau pas ada apa-apa mungkin bukan karena hemohimnya, tapi memang sedang mengalami sesuatu yang kurang nyaman, takutnya nanti
menyalahkan ke produk ini gitu ya. Jadi salahnya didiskusikan. Itu pentingnya kita mengerti dulu apa itu komposisi hemohim. Jadi ketika kita konsultasi dengan internis yang menangani pasien tersebut bisa diperlihatkan kalau produk ini seperti ini bekerjanya, ini apa riset medisnya, ini jurnal kedokterannya apakah boleh diberikan atau tidak ya. Karena tadi dikatakan tidak boleh mengkonsumsi produk-produk yang berhubungan dengan pengencer darah ya. Nah, setahu saya hemohim ini akan membantu bukan mengencerkan, tetapi melancarkan peredaran darah. Jadi sebenarnya untuk orang yang secara awam ya, kualitas darahnya memang terlalu encer. Hemohim ini akan memperbaiki keseimbangan. Jadi menata ulang kembali ke kualitas darah kita kepada kondisi yang memang ya seperti itu gitu ya. Jadi harusnya sama gitu, tapi kan dokternya sudah kasih warning sebelumnya jangan konsumsi pengencer darah dan sebagainya. Jadi sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu. Ya. Oke, kita lanjut ya, Bu Ria dan Bu Liana. Sekarang dari Pak Iwan. Bu Ria, untuk masalah tiroid, apakah hemohim bisa mengatasi orang yang terkena hipotiroid? Silakan Bu Ria. Ya, untuk masalah tiroid ini kan berhubungan dengan keseimbangan hormon seseorang. Hemohim ini ya fungsi salah satunya juga untuk hormon balancing karena dia akan membantu fungsi neurotransmitter seseorang ya. Neurotransmitter ini berhubungan dengan pengaturan hormon. Jadi bisa diberikan ya baik untuk kasus hipertiroid, hipotiroid karena ataupun masalah gangguan hormon-hormon lainnya karena gangguan hormonal ini banyak. Kadang juga ada nih orang yang masalah hormonnya susah hamil misalnya seperti itu. Jadi apa masalah kesehatan yang berhubungan dengan hormon imbalance bisa dicoba untuk mulai mengkonsumsi hemohim. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan Bapak Ibu Erwin Julia ya. Kanker tulang apa bisa terbantu dengan konsumsi hemohim? Silakan, Bu Ria atau Bu Liana, silakan. Sebenarnya jadi gini, dia ini si hemohim ini kan saya bolak-balik selalu pengen cerita bahwa yang tadi Ibu Ria juga sudah selipin ya. Jadi yang paling sebenarnya jangan fokus ke hemohimnya aja, tapi fokus ke gaya hidupnya yang diperbaikin. Karena Tuhan itu sudah ciptakan juga NK sel dalam tubuh kita tuh gratis. Ya, dan NK sel ini dari jam 7 sampai sebelum jam 10 itu 4-5 kali lebih banyak dihasilkan sama tubuh. Makanya bagusnya tuh kalau yang ngerasa lagi kena virus ya, kena lagi nggak enak badan, lagi itu bagusnya tidur cepat ya, supaya Tuhan sudah ciptakan gratis, nggak perlu beli hemohim sebenarnya gitu kan ya. Cuma karena memang kepintarannya manusia ini kan ini bertubi-tubi serangannya ya. Dari udara kita mungkin untuk apalagi kalau tinggal di kota itu kita nafas itu udah nafasnya nafas udara polusi ya. Terus air ya, air semacam apa yang kita minum ya. 78% badan kita ini dari air gitu. Jadi air macam apa yang masuk ke kita? Ya, banyak lagi gitu. Ya. Nah, kerja si hemohim ini sebenarnya dia tuh salah satunya mengaktifkan si NK selnya itu. Jadi kalau misalnya tidur udah kali 5, tetapi misalnya yang menyerang badannya, yang jahatnya jauh lebih banyak ya perlu dibantu sama hemohim ya. Dan hemohim ini meningkatkan lagi, ngelatih si badan ini punya kopasusnya lebih banyak lah istilahnya gitu ya. Nah, sekarang kalau ditanyanya gini aja deh. Ini kan menghasilkan darah gitu ya. Kalau kita orang awam kan ini hemohim mendorong supaya menghasilkan darah. Nah, kalau sekarang yang kanker darah, gimana tuh nanti kanker darahnya tambah banyak nggak? Nah, kita kan kalau orang awam suka jadi kebingung-bingung gitu ya. Jadi sebetulnya pasukan NK sel ini bisa, bahkan misalnya anggap aja sakitnya apa ya, kanker darah putih ya, itu kan suka bingung ya. Oh, ini
dia tuh ngaktifin sel kanker darah maksudnya NK sel yang ada di darah putih. Nah, kalau kanker darah putih sekarang ya, gimana tuh gitu kan? Nah, jadi sebenarnya semua hal-hal yang nggak normal, semua sel-sel yang nggak normal itu dipandang sama si NK sel itu sebagai musuh ya. Dia akan mepet si sel-sel yang nggak benernya itu, lalu ditempel gitu ya, disuntik istilahnya kayak satu larutan garam namanya perforin kayak gitu ya. Nah, itu termasuk kanker tulang menurut saya ya, karena kan segala jenis yang nggak normal aja gitu ya. Cuman kalau Anda kayaknya bagus juga ya buat teman-teman di sini yang ada masalah dengan kanker itu buka blognya Francisco Seiteng ya. Dia bisa cerita bahwa kita kan punya tubuh, roh, dan jiwa ya. Dukungan dari teman-teman semuanya juga membantu sekali ya, secara psikisnya membantu. Cuman yang heran, dia bilang saya makannya benar gitu kan, segalanya benar, saya nggak stres, saya happy sekali hidupnya gitu kan, nggak ada masalah kok bisa kena kanker. Memang itu kan misteri alam ya. Cuman yang pasti kalau orang sampai kena kanker itu berarti memang ada yang habit yang nggak benar juga gitu. Itu yang penting dibenerin. Mungkin gitu ya, bisa nangkep ya. Jadi kalau misalnya bisa nggak nanyanya kan menyembuhkan nggak gitu. Kalau menyembuhkan ini bukan obat, kita nggak bisa bilang. Membantu pasti gitu ya. Terus yang jadi takut mungkin kan itu ya, yang tadi sama dengan pertanyaannya gimana kalau kanker darah putih gitu kan. Nah, sekarang mungkin kejawab ya Pak Erwin. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Setidaknya kalau tidak menyembuhkan, hemohim ini tidak akan mempercepat metastase. Jadi menghambat untuk penyebaran ke tempat yang lain. Karena biasanya kanker itu nggak mau diem di satu tempat ya. Apalagi kalau kelenjar getah beningnya sudah kena, pasti terjadi penyebaran ke tempat-tempat lain. Nah, setidaknya dengan kita mengkonsumsi hemohim ini, kita bisa memblokir ya, jadi nggak sampai nyebar metastase ke bagian organ tubuh lainnya. Ya, gitu. Ibu, saya tambahkan sedikit lagi ya, karena di sini juga ada Ibu Maria nih. Karena saya kan memantau Bioja ya, jadi sama seberapa banyak hemohim yang dikasih itu juga ada apa ya? Ada hitungannya sebetulnya ya. Jadi makanya kata saya juga harusnya dipantau terus ya. Cuman kan kita juga ngobrol soal dana ya, kita juga nggak bisa apa-apa ya. Jadi kalau misalnya hemohimnya dikasihnya cuma 1 terus ya, sementara ini kankernya misalnya udah stadium 4B, kemungkinan juga nggak bisa dengan istilahnya kalau diukur ya nggak cukup gitu untuk karena waktu itu saya lihat sempat sudah menyebar ke otak ya, Bu Maria ya. Iya, Ci. Jadi memang harusnya udah tahu itu 4B itu dan itu cocok sama badan, mestinya apa ya, dihajarnya dari awal udah banyak ya gitu. Nah, mesti begitu. Oke, silakan Bu Sulis. Oke, ini saya akan bacakan aja pertanyaan karena tadi udah dijelaskan sama Bu Ria. Dari Pak Edi Purnomo, saya sulit tidur alias insomnia, apakah hemohim dapat membantu kualitas tidur? Sudah ya. Dari Bu Christine juga di Bandung, Bu Ria, untuk anak-anak yang tidak lancar menstruasinya, apakah bisa membantu? Rasanya juga udah dijelaskan. Bisa. Konsumsi rutin hemohim aja, nanti menstruasinya pasti lancar. Ya, betul. Ini saya sudah lakukan dengan anak saya juga. Untuk pertanyaan dari Pak Roy, Tentena, Sulawesi Tengah. Maaf, mau nanya untuk orang yang pasca operasi kanker, boleh nggak minum hemohim? Apa-apa, Bu Pak. Ria, silakan. Boleh ya. Bagus banget sih. Cuman harus dilihat bahwa kalau saya diajarin sama salah satu dokter itu kira-kira mungkin seminggu atau 2 minggu lah, paling aman 2 pasca operasi ya. Itu yang saya dapat. Mungkin Ibu Ria bisa tambahin. Tunggu sampai darahnya berhenti, baru mulai treatment dengan hemohim. Sip. Yuk, silakan Bu Sulis. Lanjut ya Bu. Ya, dari
Bapak atau Ibu ini ya, Tricahya. Bagaimana untuk kondisi anak saya dengan gagal ginjal dan lupus? Tensinya naik saat minum Hemohim, apalagi saat cuci darah tensinya bertambah. Baik, bagaimana sebaiknya? Silakan, Bu. Ibu Ria, mungkin mau jawab? Kalau saya pribadi, gini, lupus itu belum ada jurnal kedokterannya. Jadi kalau misalnya orang nanya, buat lupus gimana? Lupus itu nggak ada jurnal kedokterannya. Ya, jadi kalau saya ngobrol sama upline saya yang di North Seoul University Hospital juga dia bilang begitu. Lupus itu belum ada jurnal kedokterannya. Jadi kita nggak bisa nggak bisa menyarankan gitu ya. Tetapi seperti yang Ibu Ria tadi cerita, ini banyak kesaksian dari penderita lupus, beliau merasa lebih nyaman dengan Hemohim. Nah, itu diserahkan kepada pribadinya masing-masing ya. Nah, kalau soal yang tensinya tinggi, kalau saya pribadi ya, kalau ditanya begitu minta diajak diskusi, nah antara healing proses sama ini ada sesuatu yang kita sebagai orang awam juga, mungkin dokter sendiri juga kan, saya yakin ya, bukan Hemohim aja, tetapi banyak sekali kondisi di mana para dokter pun seperti melihat ini ada konflik yang dia harus ngambil keputusan misalnya gitu ya. Nah, itu saya tidak akan pernah berani memberikan keputusan apa-apa ya. Diserahkan kepada si pasiennya ya. Sedangkan pasiennya harusnya bisa merasakan juga ini kayaknya gimana. Kalau saya sih nggak berani mendorong dia nekat terusin aja, saya nggak berani. Kalau buat saya ya. Ini adik saya sendiri, saya kesaksian sedikit. Dia sudah coba sampai 1 bulan ya Hemohimnya, dan dia merasa dia ini kan punya darah tinggi ya. Kok makan obat darah tinggi, dia tetap obat darah tinggi yang nggak ditinggal, tetapi darah tingginya naik ya, malah naik gitu. Nah, Cici ini healing proses atau bukan? Saya bilang saya nggak bisa ngobrol ya, saya nggak bisa ngomong apa sih kamunya ngerasanya gimana dulu, karena buat saya yakin, saya percaya banget manusia ini kan Tuhan ciptakan luar biasa ya, itu psikisnya juga pengaruh ya. Kalau saya sendiri waktu itu kan ada masalah di kepala dan saya tahu bahwa ini saya healing proses ya. Jadi saya sampai WhatsApp si Helen yang dia kan memang orang paramedis juga kan. Nah, terus waktu ngobrol segala macam, dia bilang tambah 3. Oh oke, saya tambah karena saya mantep gitu ya. Mungkin Ibu Ria bisa menjelaskan dengan lebih terarah dan baik, silakan. Ya, halo Bu Ria. Iya. Ya seperti yang Bu Liana tadi katakan. Jadi sebenarnya tiap-tiap kita ini yang ngerasa kita ini confident nggak dengan produk tersebut. Gitu ya. Saya pernah ngalami dengan ponakan suami saya. Ketika dia ini punya latar belakang alergi yang cukup parah. Ya, sering minum produk-produk yang mengandung steroid untuk mengatasi alerginya. Nah, ceritanya kepengen hamil nih, karena menstruasinya nggak teratur, terus kepengen mulai diberesi semuanya, mulailah konsumsi Hemohim. Sehari, karena kepengen cepat hasilnya, sehari langsung 2. Yang terjadi apa? Seluruh kakinya keluar bentol merah semua. Bentol-bentolnya gede-gede dan gatal. Tiap berapa jam sekali nelpon saya, foto lagi, posisi bentolnya bertambah di sana sini sana sini. Saya bilang kurangi dosisnya, minum obat alergi. Ya, dia lakukan itu. Kurangi dosisnya, dia minum obat alergi. Tapi nggak bisa hilang sama sekali. Masih ada gatal sana sini numbuh. Akhirnya saya bilang stop dulu sekian minggu. Kemudian dia mulai start minum lagi. Dimulai lagi dengan dosis hanya 1 per hari. 1. Sampai sekarang dia bilang kalau nggak minum Hemohim ada yang hilang. Jadi tubuhnya sudah merasa nyaman, enak sekali tidurnya dan segalanya ya, hormonnya merasa lebih nyaman di badan gitu. Tapi kalau misalnya dia di awal menganggap bentol-bentol itu karena nggak cocok, ya dia nggak akan pernah merasakan tubuh yang nyaman seperti sekarang yang dia rasakan gitu. Jadi kita tetap perlu evaluasi ya,
ketika kondisi kita bisa hentikan dulu. Kita start lagi dengan dosis yang paling rendah. Karena tiap-tiap tubuh kita itu punya reseptor yang berbeda-beda. Ya, ada yang minum 1 udah ngalamin detox healing krisis yang parah banget. Ada yang minum 2-3 nyaman-nyaman aja gitu. Jadi sekali lagi disesuaikan dengan kondisi tubuhnya masing-masing. Tapi saya mau katakan Hemohim ini bagus banget sebenarnya ya. Kalau sampai kita nggak dapat manfaat dari produk itu, sangat sayang sekali. Gitu. Jadi, rugi banget. Ya, jadi seenggaknya kita pernah coba dengan dosis yang memang nyaman untuk tubuh kita. Tatanan tubuh kita ini kompleks banget ya. Jadi memang nggak bisa sederhana kita ngejelasinnya juga gitu ya. Kalau kita sedikit aja melenceng salah ngejelasin bisa jadi negatif ke kiri. Salah ngejelasin ke kanan jadi overclaim gitu ya. Jadi ya ini sebetulnya hampir 2 jam ya, tapi ini masih rame nih. Ya, gimana nih? Kayaknya apa kita selesai? Pertanyaan tinggal 3 sih, Bu. Silakan setelah 3 ini ya, selesai ya. Mungkin ditentukan jam berapa kita selesai. Kasihan kalau ada yang mau lanjut. Habis 3 pertanyaan terakhir kayaknya udahan deh. Ini memang tinggal 3, Ciliana. Ya. Oke. Dari Pak Edi Purnomo, mohon petunjuk untuk cedera ligamen kaki kiri karena olahraga tertentu. Apakah Hemohim dapat membantu penyembuhan ligamen torn yang mana saat ini baru kelar dari rawat jalan di Profesor Dr. Yusuf Misbah. Bu, mohon petunjuk dan pencerahan ibu-ibu praktisi kesehatan. Silahkan, Bu Ria apa Bu Liana? Silakan Bu Ria. Kalau mengalami cedera seperti itu, saya rasa yang paling membantu untuk masalah cederanya adalah terapi dan treatment yang dilakukan untuk bagian yang cedera. Tapi kalau konsumsi Hemohim ini untuk membuat tubuh yang lainnya merasa lebih nyaman ya. Hemohim ini memang ada manfaat untuk antiinflamasi juga. Jadi mungkin kalau kerasa nyut-nyutan, rasanya nggak nyaman di bagian itu, mungkin bisa membantu untuk mengatasi rasa sakitnya. Tapi bukan berarti untuk nyambung ototnya yang putus ya, cederanya. Cederanya itu proses kesembuhannya cerita yang berbeda. Tetapi ketika seseorang mengalami cedera di satu bagian tubuh, biasanya anggota tubuh yang lain pun sama ya, ngerasa nggak nyaman, nggak bisa tidur ya, mungkin rasanya nyut-nyutan, sakit. Nah, bagian-bagian yang itu Hemohim bisa bantu untuk perbaiki. Tapi bagian cederanya ikuti yang dokter lakukan dengan terapi-terapi penyembuhan untuk bagian kaki yang cedera. Bu Liana mau menambahkan? Ya, silakan. Ya, Bu. Cukup terusin? Cukup. Oke. Dari Bu Heni. Kalau untuk orang yang menderita prostat, bagaimana cara minumnya, Bu Ria? Dan untuk penderita kanker, apakah hanya minum Hemohim saja cukup atau perlu ditambah dengan propolis? Terima kasih Bu Ria dan Bu Liana. Kalau untuk prostat, Hemohim dengan Sopalmeto ya. Kita punya produk Sopalmeto itu memang di-develop khusus untuk mengatasi gangguan prostat. Itu bisa membantu saya rasa. Tetapi untuk kasus-kasus kanker dan sebagainya, kita kembali lagi seperti tadi yang sudah beberapa kali sempat kita singgung bahwa untuk kanker itu kita perlu menata ulang kembali gaya hidup ya. Cukup istirahat, nggak stres, cukup asupan kualitas makanan, buah, sayur, sinar matahari, air putih yang cukup, dan kualitasnya juga bagus ya. Dan untuk penderita kanker selain Hemohim, saya rasa bisa dibantu juga dengan probiotik. Karena probiotik ini akan memperbaiki kondisi fili-fili di usus kita ya. Kalau Hemohim itu membantu membersihkan fili-filinya, probiotik ini menambah asupan bakteri yang baik untuk usus kita. Karena usus ini sangat berperan sekali untuk imun tubuh ya. Jadi biasanya penyakit itu datangnya lewat 2 pintu. Kalau nggak lewat tenggorokan, lewat perut. Nah, usus ini sangat perlu sekali dijaga kesehatannya dengan mengkonsumsi selain Hemohim, kita perlu juga konsumsi probiotik. Kalau untuk pasien kanker misalnya dia harus pantang, daging merah dan sebagainya. Sedangkan untuk kanker itu kan kita perlu asupan protein yang cukup untuk membangun sel-sel tubuh. Nah, Atomi punya suplemen yang bagus dengan spirulina, karena kita punya kualitas spirulina itu juga bagus ya. Jadi
untuk penderita kanker. Selain hemohim bisa diberikan probiotik dan spirulina juga. Terima kasih. Oke. Terakhir? Si Bu Liana mau menambahkan? Enggak. Terakhir ya. Yuk. Dari Bu Caca. Produk hemohim ini kalau diberikan kepada anak perempuan kita yang belum berumah tangga, bisakah mempengaruhi kesuburannya atau bisakah membuat rahim kering? Silakan. Ya, ini banyak banget. Ibu Ria nggak apa-apa ya, aku cerita dulu ya, biar cepat ya. Ini banyak banget kesaksian yang sudah lama tidak memiliki anak dan akhirnya mengkonsumsi hemohim punya anak gitu ya. Tetapi sekali lagi, kasusnya apa dulu dilihat gitu ya. Kalau yang misalnya saluran spermanya nggak ada, ya nggak bisa gitu. Jadi apa ya namanya, ini kan kasus berbagai macam gitu ya. Nah, tapi kalau ngeringin rahim saya rasa nggak mungkin. Cukup ya, segitu ya. Kayaknya Ibu Ria cukup ya Bu ya? Cukup, Bu. Ya. Oke, silakan Bu Sulis, kita tutup sama-sama. Terima kasih dulu buat teman-teman yang juga bisa di sini. Baik, dari Bu Ria dan Bu Liana, apakah ada konklusi atau pesan-pesan untuk kita yang konsumsi hemohim? Silakan Bu Ria dulu. Pesannya terlalu sayang kalau tidak dicoba ya. Jadi kita bersyukur sebentar lagi hemohimnya udah ada di Indonesia. Kita yang malam ini ikut Zoom meeting, setidaknya kita lebih confident untuk mengkonsumsi produk ini ataupun untuk memperkenalkan produk ini ke teman-teman dan keluarga kita. Ya, jadi kita semua ini exciting menyambut kelahiran hemohim di web atau Indonesia ya. Ya, dan harganya ya, harganya itu bagus ya. Di sini harganya cukup rendah ya. Dijangkau lah dan untuk kita. Poinnya besar. Dan jangan, maksudnya gini, jangan coba-coba, walaupun misalnya ya, ini ada, harusnya nggak boleh sih ada di online, tapi misalnya ada di online, wah ini lebih murah. Saran saya jangan main-main lo buat badan gitu ya, karena saya dengar ini banyak yang palsu juga, ada yang lebih cair, lebih manis, saya nggak ngerti, tapi menurut saya jangan main-main lah buat badan gitu ya. Nanti kita tetap beli yang udah dicetak dalam bahasa Indonesia. Ini masih di Korea ya. Di Korea, semua bikinnya di Korea. Jadi jangan pikir kalau dicetak dalam bahasa Indonesia udah made in Indonesia. Kagak ada. Di sini kagak ada pabriknya. Ya. Jadi ini dicetak di Korea dalam bahasa Indonesia. Gitu ya. Nanti kalau Anda mau beli, ya lebih baik ya jadi member aja. Dan itu nanti bahkan bisa jadi gratis ya. Makanya itu aja Bu, terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah hadir. Thank you ya buat teman-teman. Mantap. Ini sudah ngobrol bareng. Kalau ada kata-kata saya yang nggak jelas atau tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Saya juga mohon maaf nih, awal-awalnya tegang banget ya. Karena dari siang udah ngurusin webcam, karena ini kan Zoom berbayarnya juga baru pasang sekarang ya, baru konsultasi tadi sama Bu Lisen. Terus udah gitu baru beli webcamnya datangnya terlambat ya, udah dipasang ternyata. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang nunggu di FB. Sorry. Interupsi banyak itu. Baik, banyak yang udah terima live. kasih Mau untuk foto Ria dulu dan Bu boleh nggak? Liana. Iya, silakan. Halo, mau foto dulu boleh nggak? Ada yang interupsi? Ya, ini kan udah keburu banyak yang live. Mau foto dulu? Oh iya, silakan. Iya, foto-foto. Tolong dibuka videonya, tolong dibuka Foto-foto. Ya, silakan. videonya tolong dibuka. Siap. Ya. Ada 4 halaman ya. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. 3 halaman. Thank you. Terima kasih Makasih. semuanya. Selamat Makasih. Tetap Selamat semangat. malam. Ayo bisa. Selamat malam. Ayo bisa.
Pak Timo udah jam 12 malam ini di Ya, Korea. udah jam 12 ini. Hai Pak Timo, thank you. Hebat, terima kasih. Kata Pak Timo. pura-pura di sini belum kenal saya ya. Nah, 80. Thank you, Cik. Bye-bye Sama. everybody. Terima kasih. Baik. Ada berapa orang nih tadi 80?